Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Minggu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Selamat merayakan hari raya ini yang barangkali di dalam gereja kita, gereja Katolik terutama, yang hari ini merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus diungkapkan atau dinyatakan juga dengan penerimaan sakramen Ekaristi yang pertama kali atau komuni pertama bagi anak-anak yang turut berbahagia pada hari ini bisa menyambut tubuh dan darah Kristus yang sudah dipersiapkan secara khusus. Dan kepada kita sekalian yang sudah menyambut tubuh dan darah Kristus hari ini, hari raya ini juga mengantar kita untuk masuk lebih jauh dalam memaknai Ekaristi sebagai kurban tubuh dan darah Kristus. Tema kita hari ini adalah tubuh dan darah Kristus dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Dan di sini dikatakan Yesus menyatakan bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus adalah roti yang hidup, yang turun dari surga. Roti yang diberikan adalah dagingnya. Dengan ungkapan ini mengingatkan kita akan juga hubungan Ekaristi sebagai roti hidup dan tentunya daging anak manusia, firman penjelmaan Allah yang telah menjadi manusia. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Misteri inkarnasi inilah yang juga kita rayakan di dalam Ekaristi, sehingga kita ketika menyantap tubuh dan darah Kristus, kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Di sanalah kita memperoleh pengampunan dosa. Di sanalah kita memperoleh penebusan. Di sanalah kita memperoleh keselamatan. Karena kita tinggal di dalam Yesus yang memperoleh hidupnya dari Bapa. Saudara, betapa kaya Ekaristi bagi kita sekalian, karena menjadi pusat dan sumber seluruh kehidupan Kristiani. Oleh karena itu, mari kita menyadari kehadiran Tuhan Yesus di dalam Ekaristi Kudus melalui sabda dan juga menjadi yang telah menjadi daging dalam inkarnasi, menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita kemudian santap. Tuhan masuk dalam hati kita. Kehadiran secara batiniah itulah yang juga mempengaruhi kita, asal juga kita terbuka hati kita, menyadari dengan sungguh-sungguh, menghayati dengan sungguh-sungguh, agar relasi rohani, relasi batiniah kita dengan Yesus sungguh-sungguh dipupuk dan bahkan semakin kuat di dalam Ekaristi Kudus itu. Kita mohon Roh Tuhan agar misteri penjelmaan Tuhan di dalam Ekaristi sungguh-sungguh kita hayati dan kita rasakan, dan sungguh-sungguh ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, sungguh-sungguh kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau memberikan kami Yesus Putramu, sabda yang menjelma menjadi manusia, menjadi daging dan tinggal di antara kami. Pewahyuan dirimu dalam Yesus Kristus menjadi puncak dari seluruh pernyataan dirimu bagi kami. Bukalah hati kami untuk mengenal Dikau di dalam Yesus Kristus, di dalam tubuh dan darahnya yang kami rayakan di dalam Ekaristi, juga melalui sabdanya yang menguatkan dan memberikan kami kehidupan. Kiranya kami makan tubuh dan darah Kristus, kami sungguh-sungguh memperoleh hidup yang kekal yang berasal daripadamu, yang Kau janjikan kepada kami dalam Yesus Kristus Putramu. Semoga tubuh dan darah Kristus juga menguatkan kami dalam pesiarahan di dunia ini, di tengah kerapuhan dan keterbatasan kami, di tengah pergumulan dan kesulitan kami, di tengah sakit penyakit dan derita yang kami alami. Tuhan, kiranya
melalui tubuh dan darah Kristus kami Engkau kuatkan dan Engkau mampukan untuk melangkah maju dalam pesiarahan ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Perkataan yang mau kesetrun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silahkan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa pribadi maupun dalam Ekaristi Kudus. Dan juga bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silahkan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Dan semoga Anda tetap bahagia dan sukacita selalu dalam menjalani hidup ini dengan menjadikan Ekaristi, tubuh dan darah Kristus sebagai sumber utama makanan rohani dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati.